plus 14. Artinya tanggal 1 Mei. Karena tanggal 1 Mei itu hari buruh, ya pasti ada sesuatu yang perlulah ya untuk akan diundurkan dulu. Tapi dan saya punya keyakinan harus dipelajari. Gak bisa ngitungnya mulai tanggal 17. Gitu, salah ini sebentar, orang nggak bisa ini. Kenapa harus dipelajari selama ini gitu? Nah jelas Tival, kan bukan hanya dipelajari. Kan saya katakan tadi, di situ ada yang RJ. Ada yang juga mau minta RJ tapi nggak jadi. Ada itu. Ya. Makanya polisi itu, penyidik Polda Metro Jaya itu dengan adanya undang-undang restoratif justice itu, ya, jadi dia menunggu juga. Kalau nggak ada ya sudah close. Oke, advokatnya salah. Begitu. Apa yang Anda yakini kalau kemudian masih dipelajari? Gini, ini kalkulatornya rusak. Sudah advokat, kalkulatornya rusak. Nggak bisa dihitung dari tanggal 17 Mei. Dihitung itu berkas itu katanya waktu itu dilimpahkan tanggal 13 Januari. 13 Januari kejaksaan sudah betul mengembalikan pada tanggal 26 Januari. Itu sebelum 14 hari. Betul kejaksaan. Habis itu apa? 26 Januari. Nggak ada berita sama sekali sampai 17 Mei. Itu kan berarti kan sudah konyol, sampai 17 April. Itu konyol, itu sudah berapa bulan itu. Dari situ Anda mempelajari itu masih sulit begitu? Bukan, Polda Metro Jaya yang sudah nggak perform. Artinya apa? Harusnya dikembalikan sebelum itu 14 hari. Jadi 14 hari tambah dari tanggal 26 Januari. Itu aja sudah lewat. Udah lewatnya udah 2 bulan. Dan baru tanggal 17 April. Itu sudah lewat 2 bulan. Setelah lewat 2 bulan baru dikirimkan kemarin. Dan hari ini sampai belum ada. Tapi inilah, cara mengganggunya itu juga macam-macam Mas. Termasuk juga ini. Kita sampaikan. Apalagi itu? Ini CLS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mau diganggu oleh kelompok mereka yang rambut pirang itu. Pitra itu dan kawan-kawan. Katanya 1000 lawyer. Pak, ditolak, udah ditolak mereka. Jadi padahal ini termasuk ganggu juga ini. Mereka itu mau ganggu gugatan CLS. Jadi upaya dari mereka itu untuk mengganggu upaya kita untuk memugar ijazah ini bukan hanya soal pengadilan pidananya Polda Metro Mas. Tapi ada CLS, ada gugatan di Solo, ada yang lain. Itu yang membuktikan ijazah itu palsu. Kalau nggak gitu, ijazah ini harus dibuktikan palsu dari mana? Dari sidang kami yang ada di Polda. Nggak bisa. Itu sidang fitnah dan pencemaran nama baik. Persoalannya gini, Anda juga di kesempatan yang sama dalam konferensi itu juga meminta harus ada sidang pembuktian atas ijazah itu. Sementara Anda tidak pernah mengadukan itu ke polisi masalah melaporkan adanya upaya pemalsuan ini. Ada pengaduannya kan dari Purnawirawan TNI ya, udah diadukan. Dari yang Solo diadukan. Pak Taufik waktu itu juga mengadukan CLS, tapi waktu itu masih di NU, nggak apa-apa diajukan. Jadi artinya jangan terbatas pada sidang pencemaran dan fitnah. Pencemaran dan fitnah ini tidak akan ketemu, apalagi makin boncos nih. Satu lagi kabar terbaru yang sudah jelas, selain Aida Greenberry yang jelas menunjukkan nama ayahnya itu palsu. Ini bukti terbaru dari Minnesota University. Nama ayahnya itu yang benar adalah Profesor waktu itu belum profesor, Ahmad Sumitro pakai U.